Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Nah, kita masih membahas dengan tema menanti ekokrasi. Dan sebelum kita lanjutkan berdiskusi, kita akan lihat dulu jajak pendapat yang kami lakukan di media sosial dengan pertanyaan, Anda setuju rakyat kecil kerap jadi korban kerusakan lingkungan? Hasilnya, 71% responden menilai rakyat kecil kerap jadi korban kerusakan lingkungan. Ini tentunya sangat miris begitu ya Pak Arief. Pak Arief, dalam pengukuhan Guru Besar 3 tahun yang lalu begitu Anda menyebut krisis lingkungan dan sumber daya alam adalah krisis tata kelola dan masyarakat berada pada posisi paling lemah. Nah, ini bagaimana? Mungkin Anda bisa menjelaskannya? Jadi memang dalam teori ekologi politik dijelaskan bahwa perubahan lingkungan ya terjadi dan kemudian dari perubahan lingkungan itu biaya dan manfaat itu menyebar tidak merata. Artinya biasanya biaya ditanggung oleh masyarakat, manfaat ditanggung oleh kelompok lain. Ya itu karena manfaat dan biaya itu kemudian tidak merata sehingga masyarakat hanya jadi korban, hanya biaya saja. Kalau ada penebangan hutan sebenarnya yang banjir yang ngerasa siapa? Masyarakat. Ya. Jadi masyarakat jadi korban, masyarakat nggak bisa kemana-mana. Tapi bagi orang yang punya, mereka dengan cepat meninggalkan lokasi itu, kemudian bisa atau tinggal di hotel dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat itu memang selalu menjadi korban karena tadi ability, kemampuan untuk negosiasi, kemampuan untuk menyampaikan aspirasi itu memang sangat terbatas. Nah, oleh karena itu dalam konsep governance itu memang kan idealnya antara civil society, grassroots, kemudian state, negara, dan pasar, itu kan memiliki interaksi yang seimbang, memiliki power relation yang seimbang. Nah, sehingga power relation yang seimbang itu bisa menghasilkan suatu formula yang merupakan representasi dari berbagai kepentingan itu. Tapi kan yang terjadi adalah dominasi market atau dominasi negara. Ya. Dan itulah di negara pun juga sama, negara pun ternyata terjadi kontestasi juga ya karena negara itu punya dua fungsi, satu sebagai agent of development, dia gas, ada lagi sebagai environmental protection, dia melindungi lingkungan. Nah, jadi fungsi ini selalu kontestasi dimanapun. Oleh karena itu memang tugas pemimpin negara ini harus selalu mencari titik tengah atau berpihak pada kemana tergantung dari tujuannya itu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang sehingga sering disebut sebagai kegagalan negara, kegagalan pemerintah, government failure itu karena apa? Karena undang-undang tidak jalan, penegakan hukum tidak jalan. Ada juga market juga punya mekanisme. Karena market ada eco-label ya sebagai satu instrumen untuk bisa instrumen pasar untuk mengendalikan lingkungan. Masyarakat juga punya instrumen namanya community based management. Jadi masing-masing arena itu, arena state, arena market, arena itu masing-masing punya mekanisme sendiri. Ya. Nah, sebenarnya seluruh arena itu kalau seandainya semua berjalan, ya masyarakat juga jalan aktif, norma-norma masyarakat jalan, market juga jalan, kemudian yang ketiga negara juga aktif dalam mengenforce law, penegakan hukum, semua saya kira akan bisa berjalan dengan baik. Itulah balance ya. Sehingga environmental sustainability bisa tercapai. Oke, baik. Jadi harus ada keselarasan antara 4 elemen tadi yang disebutkan gitu ya. Baik, betul. Pak Arief. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.